Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti. Membacakan susunan acara dalam diseminasi tentang budaya positif. Yang pertama yaitu pembukaan, yang akan dibuka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari kepala sekolah kepada beliau Bapak Hafur Wahid SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang kami hormati Ibu dan Bapak para guru SDN Kabupaten Kota 1 yang berbahagia. Bapak Fendi sebagai calon guru penggerak yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak dan Ibu kembali bertemu lagi di komunitas belajar SDN KD 1 dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fendi. Pak Fendi akan mengadakan diseminasi terkait budaya positif. Berbicara mengenai budaya positif, ini harus senantiasa kita kembangkan guna meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, pada zaman sekarang telah saya katakan berkali-kali bahwa kita sebagai guru harus senantiasa tetap belajar dan terus belajar guna meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar tentunya, dengan sering-sering berkolaborasi, terus mengadakan budaya positif seperti ini, kemudian kita saling berkolaborasi, saling sharing, saling berdiskusi guna peningkatan mutu pendidikan yang ada di lembaga kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Ikuti sampai tuntas nanti pertemuan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menambah pengalaman dan pengetahuan kita terkait isu-isu kekinian, terutama yang berkenaan dengan peningkatan pendidikan kita guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan adanya Merdeka Belajar. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Budi untuk mengawali dan melaksanakan diseminasi ini kepada teman-teman. Akhirnya
dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Effendi sebagai CGP Angkatan ke-9. Bergerak bersama Bapak Effendi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hafur Wahid SPDSD selaku Kepala SD Negeri Kertagena DJ 1, pun juga yang saya hormati rekan-rekan guru yang telah menyempatkan diri memenuhi undangan kami di sela-sela aktivitas, kesibukan, rutinitas. Terima kasih saya sampaikan. Acara ini dapat berlangsung karena dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan panjenengan setia. Karena berkat dukungan Bapak Kepala Sekolah, acara ini diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah kita ini. Adapun tujuan dari diseminasi ini, mohon berdiri saja Pak ya, supaya lebih santai ya. Ya. Tujuan dari diseminasi ini saya kemas ada 3. Yang pertama sudah merupakan tugas guru melakukan aksi nyata di sekolah. Salah satunya melakukan diseminasi ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya ingin sedikit berbagi ilmu, karena ilmu kalau tidak dibagi-bagikan itu tidak akan bermanfaat, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang kedua. Ya, berdiri di depan ini bukan yang paling hebat Bapak Ibu, bukan yang paling pintar, bukan. Tapi di sini saya hanya ingin sekedar sama-sama belajar, sharing antar sesama guru, bagaimana supaya ke depan bisa membiasakan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita. Sebagai pengantar, ini adalah tujuan dari pendidikan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, Bapak Ibu ya, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi dasar anak itu pada dasarnya sudah memiliki bagaimana dia punya cita-cita, bagaimana dia mempunyai keinginan, sudah ada dasarnya. Tinggal kita saja sebagai pendidik menuntun. Kata menuntun ini menurut Bapak Ibu diartikan sebagai apa, pemahaman Bapak Ibu menuntun itu? Bisa membawa sepeda tapi tidak dinaiki, Pak. Seperti membawa sepeda tapi tidak dinaiki, dituntun seperti itu ya. Ya, boleh. Lagi, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat lain, menuntun.
Pak Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan kita sebagai pendidik itu sebagai petani sebenarnya. Bagaimana petani memperlakukan tumbuhan atau pertaniannya, jagung, bagaimana dia memperlakukan jagung, bagaimana dia memperlakukan padi, sama dengan kita pendidik. Kita sebagai guru, bagaimana kita memperlakukan jagung misalnya. Anak-anak kan mempunyai keunikan tersendiri. Ada yang misalnya diibaratkan jagung, padi, singkong, dan perlakuannya harus berbeda. Tidak sama. Misalnya kita menanam padi. Bagaimana padi supaya tumbuh dan menghasilkan padi yang pulen misalnya, yang berkualitas. Masa kita mau mengasih pupuk daun misalnya, kan kurang pas. Ya, begitu. Pupuk akar misalnya. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu ya. Kemudian salah satu untuk mencapai tujuan pendidikan itu adalah budaya positif Bapak Ibu. Nah, ini yang akan saya sampaikan atau yang saya paparkan kurang lebih 1 jam ke depan. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah definisi dari budaya positif. Tentunya sudah banyak sekali budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Seperti iya, pembiasaan yang sudah kita lakukan itu sebagai budaya positif di sekolah kita, seperti salat duha, asmaul husna, kemudian salam, ya, gerak 4D itu, 4D, ya, itu termasuk budaya positif dan sebenarnya sudah banyak. Tinggal bagaimana kita sebagai guru mengembangkan dan menanamkan kepada anak supaya menjadi karakter yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next Bapak Ibu ya. Ini kami pelajari di pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 minggu. Namun kami secara poin besarnya saja akan menyampaikan tidak lebih dari 1 jam gitu Bapak Ibu. Nah, ini di sini ada konsep utama budaya positif yang kami pelajari selama kurang lebih 2 minggu di pendidikan guru penggerak. Di sini ada bagian-bagian yang cukup menarik sekali Bapak Ibu, yang sepertinya menyentil kita, sepertinya menegur kita. Dan ada bagian-bagian yang memang sudah kita laksanakan, tapi kita belum begitu paham atau belum begitu lengkap. Di sini ada arti. Yang pertama, ini konsep utama budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ini Pak ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh, segitiga restitusi. Next Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Paradigma itu bisa diartikan dengan suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari kita untuk melakukan tindakan. Itu paradigma Bapak Ibu. Jadi dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu paradigma belajar. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap
Bapak Ibu ya. Nah, biar supaya lebih paham, lebih memahami tentang paradigma ini ada semacam kasus yang bisa kita permainan ya, bukan kasus ini, semacam permainan yang mana nanti sebagai bukti bahwa kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Ada misalnya ada yang menjadi A sebagai yang menggenggam. Bayangkan ibu itu menggenggam sesuatu yang berharga, sesuatu yang rahasia sifatnya. Bayangkan itu. Kemudian si B, misalnya Ibu Arin dengan Bapak Herani. Ibu Arin menggenggam sesuatu yang sifatnya rahasia atau penting atau berharga sekali, yang hanya Ibu Arin yang bisa mengetahui. Apapun Pak Herani misalnya dengan membujuk, mengiming-imingi hadiah, iya. Ada dua. Kira-kira kalau Bu Arin, kalau saya tanya, mau enggak membuka genggaman itu jika Pak Herani memberikan iming-iming? Oh begitu ya. Meskipun kan bujukan, rayuan misalnya, bahkan kekerasan, bisa saja kekerasan Bapak Ibu ya. Nah ini artinya apa? Ya, intimidasi. Artinya kontrol itu ada pada diri kita. Jawabannya ini bisa dua, bisa membuka, ya bisa, atau bisa tetap teguh. Kalau tetap menggenggam seperti ini berarti Ibu Arin itu teguh pada pendirian. Artinya dia tidak mau dikontrol oleh orang, karena memang kontrol itu ada pada diri kita. Kalau dia membuka berarti posisinya dia sedang mau dikontrol sama orang lain, seperti itu. Pemahaman dari ini. Ya, lanjut. Nah ini nanti ada keterkaitan Pak ya, antara materi yang satu dengan yang lainnya. Nah ini mengacu pada ini, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma tadi sudah saya paparkan, teori kontrol atau ilusi kontrol di Dr. William Glasser ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah atau dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya apa ini kalimat ini menurut Bapak Ibu? Ilusi guru mengontrol murid itu maksudnya apa? Kesalahpahaman selama ini menurut Dr. William ini itu tidak efektif katanya Bapak. Kata Dr. William Glasser itu tidak efektif. Misalnya ilusi orang dewasa, kita sebagai guru memiliki hak untuk memaksa anak, itu tidak katakanlah tidak benar menurut Dr. William Glasser. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nanti ini ada kasus yang bisa untuk lebih paham Bapak Ibu nanti ya. Yang penting saya menyampaikan poin-poin pentingnya dulu. Nanti ada kasus-kasus yang bisa kita selesaikan bersama. Nah, di sini disiplin positif. Mendengar kata disiplin menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Disiplin itu menurut pemahaman Bapak Ibu. Quran boleh, tata tertib boleh. Selama ini kita mengartikan disiplin ini dengan suatu ketidaknyamanan. Penjelasannya, disiplin ini berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu ya, yang disiplina yang artinya belajar. Ini belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin
dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini dalam budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan seperti tadi itu yang saya sampaikan tadi, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Misalnya seperti ini, yang harus kita tanamkan kepada anak-anak ketika penggunaan masker. Selama ini kadang kita menggunakan masker ya, takut ditangkap Satpol PP misalnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang tidak kita sampaikan kepada murid, yang kita tanamkan kepada murid. Seharusnya kan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal dari memakai masker itu kan kesehatan, supaya untuk demi kesehatan kan seperti itu. Memakai masker awas nanti memakai helm ya. Di situ ada operasi zebra misalnya, takut ditilang. Nah, itu yang pemahaman yang salah sebenarnya. Jadi harus kita memberitahu dulu bahwa nilai kebajikan dari memakai helm itu adalah untuk keselamatan. Seperti itu. Lanjut ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan. Ini ada kaitannya nanti ketika kita mau membuat keyakinan kelas, nanti ada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nah ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, kata Bapak pendidikan kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang dibikin itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini misalnya kalau Bapak Ibu mendapatkan atau menjumpai anak-anak kita yang terlibat beberapa kasus misalnya, kita harus kenali dulu kebutuhan dasarnya, jangan langsung kita beri tindakan Bapak Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar ya dari sebuah perbuatan atau pelanggaran itu ada 5 sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini survival. Yang pertama adalah survival. Survival itu kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita berangkat ke sekolah, dia selalu membuat gaduh atau tidak konsentrasi belajar. Kita kenali dulu, kita tanyakan dulu, jangan langsung kita beri tindakan. Apa sih yang melatar belakangi anak ini seperti ini? Misalnya, oh ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya dia kurang tidak sarapan pagi, kan ada tindakan nanti yang lebih bijak dari guru, yang lebih pas. Nanti ada dari posisi seorang penghukum membuat bersalah, nanti ada di sini Pak ya, sebagai teman, memantau dan manajer. Nah nanti idealnya kita sebagai guru itu diharapkan bergeser dari penghukum menjadi seorang manajer. Nanti ada
Yang kedua adalah kasih sayang. Anak-anak kadang melakukan pelanggaran itu karena ingin memenuhi kebutuhan ini, kurang kasih sayang dari orang tua, misalnya dari teman. Kemudian yang ketiga hanya untuk kesenangan, misalnya ingin, kenapa kamu mengganggu itu nak? Senang aja bu, biar dia nangis. Kita identifikasi dulu. Kemudian kebebasan, ada kebebasan ingin bebas dia. Seperti anak-anak pada dasarnya memang ingin bebas memilih kayak belajar, misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Ada anak-anak yang kadang membuat pelanggaran-pelanggaran di kelas itu karena kebutuhan dasarnya ingin penguasaan, misalnya mengganggu temannya, membuli temannya, senang ingin berkuasa, dia ingin terkenal, ingin keren, ingin menjadi semacam penjahat kelas kakap misalnya. Ada yang seperti itu. Murid-murid kita kenali dulu, baru kita akan melakukan tindakan. Nah, tindakan yang seperti apa yang diharapkan nanti ada. Next dulu. Nah, ini biar supaya tidak supaya agak ada sedikit pemahaman jelas ya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika menjumpai anak didik kita yang seperti Agus ini? Apakah langsung menegur, apakah langsung mendampar, atau apakah langsung seperti apa? Mengajak komunikasi Agus dulu. Nah, betul. Kita panggil dulu Agus, kemudian kita ajak berkomunikasi. Apa sih, Bu? Kenapa sih Agus melakukan itu? Jangan-jangan ini. Nah, ada 5 kemungkinan. Jawaban Agus ada 5 kemungkinan seperti ini. Nanti kalau sudah diidentifikasi misalnya, kan mudah nanti memberikan tindakan. Jika Agus mengatakan Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, itu berarti Agus ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup ya, survival. Kemudian jika teman Agus jadi perhatian Agus, itu artinya Agus ingin dicintai, ingin kasih sayang, love. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya. Itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kekuasaan, power. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang dibawanya bekalnya sama. Itu freedom, kebebasan, karena anak-anak itu ingin bebas milih. Terakhir, Agus hanya iseng, dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini ada 5 kemungkinan, berarti Agus itu hanya ingin fun. Apa fun itu? Kesenangan saja, begitu. Itu ya. Ini kebutuhan dasar semuanya ini. Semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ini teori motivasi perilaku manusia. Nanti saya contohkan untuk guru, untuk murid, biar supaya lebih memahami seperti itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Semisal contoh, Bapak kepala sekolah misalnya menyuruh kita untuk mengikuti seminar, misalnya ya, misal ini contoh. Nanti Zoom jam 1, itu kan di luar
di luar jam dinas kita. Artinya itu tantangan buat kita. Nah, kalau kita melakukannya hanya takut ditegur sama bapak kepala sekolah misalnya, takut dimarahi oleh bapak kepala sekolah kalau tidak ikut, maka itu termasuk motivasi eksternal. Ini dikurangi. Dan kalau perlu jangan ada, ditiadakan seperti itu. Motivasi eksternal ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Oh, misalnya nanti dipuji, misalnya akan diberi hadiah, akan ada transport, misalnya ada uang paket, misalnya. Itu adalah termasuk motivasi eksternal, ya. Ini kalau pada guru. Nah, yang ketiga ini idealnya yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, karena keinginan, oh ya, saya mau ikut seminar nanti supaya ilmu saya bertambah, supaya saya lebih profesional, misalnya menjadi guru. Nah, itu namanya motivasi intrinsik, internal, ya, dalam diri. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu, ya, dari tujuan disiplin positif ini. Ini ini contoh untuk guru. Sama dengan murid, misalnya kita idealnya untuk murid, misalnya kita yang paling baik itu memberi apresiasi Bapak Ibu. Memberi pujian boleh, tapi jangan berlebihan, karena pujian itu merupakan penghargaan untuk yang dipuji, tapi merupakan hukuman bagi yang tidak dipuji itu sebenarnya. Jadi dapat menimbulkan kecenderungan atau gangguan sosial. Betul, seperti itu. Jadi itu kalau bisa dikurangi atau dihilangkan seperti itu, Bapak Ibu. Artinya bagaimana murid itu, misalnya kita memberi apresiasi kepada murid sehingga murid menumbuhkan semangat. Saya belajar, saya ingin menjadi anak yang pintar, misalnya anak yang berbakti. Nah, itu keluar dari murid sendiri, bukan karena iming-iming misalnya hadiah atau pujian yang berlebihan, bukan seperti itu, ya, yang diharapkan di sini. Nah, sekarang perbedaan hukuman dan sanksi ini yang mungkin ada sedikit kesulitan bagaimana kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi itu. Kita belajar dulu dari kasus ini sebelum kita membahas tentang seperti apa hukuman dan konsekuensi itu. Sebenarnya beda, Pak, Bapak Ibu, ya. Beda jauh antara hukuman dan konsekuensi itu, berbeda, sangat berbeda. Contohnya? Ini kasus dulu ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun menjadi tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan menunjuk hidungnya ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil membuka ujung hidungnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju apa setuju?
Kalau setuju, mengapa? Menurut Bapak Ibu ini posisi mana ini Pak Seno ini? Penghukum, pembuat bersalah, atau seperti apa ini? Kalau menurut Bapak Ibu, memberi konsekuensi atau memberi hukuman ini? Kalau seperti ini, Hukum dan membuat bersalah. hukuman berarti Pak. Berarti ini Pak Seno membuat hukuman, tidak setuju ya? Ya. Bukan memberikan konsekuensi berarti. Ini kan ada dua pertanyaan sebenarnya. Hukuman apa konsekuensi ini? Nah, seperti itu. Nanti dijelaskan supaya mendapat gambaran. Kalau saya kenapa memberi kasus terlebih dahulu, lebih paham seperti ini kalau saya. Kasus dulu, baru nanti ke pembahasan. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Oh, sudah dijawab tadi ya. Hukuman, ya. Begini Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang mereka lakukan, seperti itu. Kalau konsekuensi masih ada kaitannya, seperti contohnya seperti ini. Misalnya ada anak kita yang telat masuk sekolah, masuk kelas misalnya. Kemudian kita suruh keluar menghadap tiang, disuruh hormat atau disuruh push up misalnya. Itu hukuman, artinya kesalahan yang dilakukannya tidak ada kaitannya. Kenapa dia masih disuruh keluar, tidak ikut pelajaran? Berarti kan dia rugi dua kali. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi ini masih ada, iya, ada korelasinya dengan kesalahan yang dimilikinya. Seperti misalnya, saya beri contoh. Si A telat 15 menit, maka saya tidak menyuruh dia untuk tidak istirahat selama 15 menit untuk misalnya mengejar ketertinggalan pembelajaran misalnya. Seperti itu. Kalau konsekuensi, jadi masih ada korelasinya dengan apa yang dilakukan atau dilanggar oleh anak itu, seperti itu Pak Ibu. Nah, sekarang mari berlatih supaya lebih paham lagi. Mari berlatih antara hukuman atau konsekuensi. Coba, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita cocokkan, ada jawabannya loh di sini. Hukuman. Kemudian hukuman ya. Diingat-ingat ya, nanti dicocokkan. Jawaban Bapak Ibu dicocokkan dengan jawaban yang ada di sini. Ini kunci jawaban yang sudah valid dulu nanti. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ada. Coba siapa yang menjawab hukuman ini? Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Karena tidak menggunakan masker, disuruh push up. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman Bapak Ibu. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada dua ini, konsekuensi, hukumannya. Coba nanti kita lihat. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Coba kita lihat ya, kita cocokkan dengan kunci jawabannya ini. Nah, ini adalah kunci jawaban yang sudah valid, yang sudah ada di pembelajaran di modul ini Bapak Ibu, saya menyalin di situ. Sudah dicocokkan. Betul ya. Bagaimana sudah ada gambaran tidak perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi itu?
Ya, silakan Bapak Daya. Untuk yang murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu bukan warna hitam, Sepanjang hari. itu ada aturan di situ Pak, sesuai peraturan sekolah. Betul, betul. Ya. Kalau ada aturan yang sudah disepakati oleh siswa dan sudah disosialisasikan oleh sekolah, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, itu juga yang membuat kerancuan yang nomor ini Pak ya. Yang membuat kerancuan dari apa yang sudah dipaparkan ini, saya juga beranggapan bahwa ini adalah konsekuensi karena sudah ada aturan di situ dan tindakannya sesuai, kan seperti itu, sesuai dengan ada korelasinya dengan pelanggaran yang dimiliki seperti itu. Dan kemungkinan disuruh bertelanjang karena disuruh bertelanjang kaki itu, walaupun ada peraturan yang sudah dibuat, tetapi kalau ya, peraturan itu dibuat sepihak, itu lebih kepada hukuman. Kalau peraturan dibuat sepihak. Tapi kalau peraturan itu adalah hasil kesepakatan bersama, itu adalah konsekuensi. Di samping ada korelasinya, mungkin nanti ditambah berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukumannya sudah jelas, aturan tidak ada, korelasi tidak ada. Tetapi kalau itu biasanya sudah ada hasil kesepakatan yang dibuat secara bersama, itu adalah konsekuensi. Nah, yang pertanyaan yang menjadi rancu itu memang tidak ada penekanan secara spesifik bahwa aturan itu apakah dibuat secara bersama atau dibuat secara sepihak. Kalau memang dibuat secara sepihak, memang saya setuju itu adalah hukuman. Tapi kalau aturannya itu memang sudah menjadi kesepakatan bersama, itu lebih kepada konsekuensi. Baik, terima kasih masukannya Pak Dea. Nanti akan saya angkat ke forum ini. Terima kasih. Baik, next. Kemudian lanjut ke restitusi posisi kontrol guru. Di sini kita idealnya sebagai guru, Bapak Ibu, diharapkan berada di posisi manajer ini. Tidak salah sih berada di posisi ini, tidak salah. Kita bergeser sedikit demi sedikit sehingga sampai pada posisi manajer. Seperti apa posisi manajer nanti sedikit saya jelaskan, atau nanti kalau masih belum perlu untuk pendalaman bisa kita duduk berkolaborasi bersama ya untuk saling menguatkan pemahaman kita seperti itu. Penghukum seperti yang tadi, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau kita sudah berada di posisi manajer ini, berarti kita dua ini sudah kita lampaui ini. Yang teman sama pemantau ini kita harus mempunyai keahlian seperti itu. Ini kalau manajer ini kaitannya nanti penyelesaian masalah dengan pertanyaan yang bermakna, Bapak Ibu ya. Nanti next. Nah, seperti ini posisi kontrol guru. Kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu ada termasuk identitas gagal seperti itu, Bapak Ibu. Artinya meskipun kita anak itu diberi hukuman misalnya, kemudian di posisi kita membuat merasa bersalah, tapi dalam hatinya sebenarnya dia merasa gagal. Begitu maksudnya identitas gagal itu. Yang kedua, identitas sukses atau berhasil itu teman dan pemantau, tapi ini masih kontrol dari luar, dari luar ini. Yang hukuman dan dibuat bersalah ini masih jelas. Jadi ketika saya waktu ikut guru penggerak ini kan ditanyakan, Bapak Ibu ketika sekolah dulu siapa sih guru yang paling tidak disukai seperti itu? Maka jawaban saya itu yang sering melakukan hukuman ini. Iya. Maka kita diharapkan nanti bergeser menjadi seorang manajer ini, Bapak Ibu. Kalau memang tidak mempan ya
sekali-kali mungkin tidak apa-apa ya membuat merasa bersalah supaya memberikan efek jerah, tapi sesuai dengan teori ini hasilnya tidak efektif, hanya jangka pendek saja. Jangka pendek saja. Seperti itu ya, bisa ini kalau guru dari penghukum itu menghardik dari guru, biasanya suaranya itu keras, berkata awas, tidak lain seperti penghukum namanya. Hasilnya bagaimana hasilnya kepada guru? Dari murid itu memberontak dan menyalahkan orang lain dan cenderung berbohong biasanya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Oh, ini guru kurang bagus, biasanya seperti itu. Anggapan murid seperti itu, Pak Ibu ya. Kemudian murid berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan begitu di benak murid itu. Kira boleh makuna, iya. Penilaian murid kalau di posisi penghukum itu. Dampak pada murid, dia cenderung akan mengulangi lagi. Atau mungkin kalau hanya guru itu saja tidak melakukan, nanti guru lain pasti melakukan kesalahan yang sama, bisa saja. Nah, itu dinilai tidak efektif seperti itu. Membuat merasa bersalah itu berceramah, ya. Guru itu berceramah mengatakan seharusnya begini kamu nak, seharusnya begitu. Suaranya agak lebih datar, tidak menghardik seperti menghukum. Tapi anak-anak itu tetap merasa gagal dalam identitas gagal. Namun nada aja biasanya agak datar, agak lemas dari menghukum kalau membuat rasa bersalah. Ibu kecewa nak sama kamu, bener. Aduh, orang tua kamu bekerja banting tulang peras keringat, kamu seperti ini nak. Nah, itu sudah langsung anak-anak merasa berada di identitas gagal dia, merasa bersalah, merasa tidak berguna. Nah, kita sebisa mungkin untuk kita bergeser saja menjadi teman. Nah, menjadi teman ini sedikit lebih bagus gitu. Tapi ini masih kontrol dari luar, Bapak Ibu ya. Nanti yang paling diharapkan atau idealnya kita sebagai guru itu menjadi manajer itu. Jadi anak-anak itu menjadi sadar. Kita hanya memberikan pertanyaan yang bermakna. Misalnya seperti contoh, menemukan sendiri solusinya seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Nanti dia berubah berdasarkan kemauan dia sendiri, sadar dia. Nah, itu di posisi manajer. Itu yang kita harapkan ya. Pernyataan-pernyataan, kemudian biar ini mendapat gambaran Bapak Ibu ya, bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang biasa diutarakan kepada orang dewasa. Orang dewasa ini kita guru, membuat orang merasa bersalah. Misalnya, saya kecewa sekali, seperti yang saya katakan tadi, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Agak lemas, tapi sebenarnya anak itu merasa bahwa dia tidak berguna, gagal atau lain semacamnya. Itu. Kemudian kalau penghukum nadanya lebih tinggi biasanya. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Itu kata-kata seorang penghukum. Anak-anak akan merasa selain merasa gagal, merasa tidak benar, dan cenderung akan mengulangi lagi, cenderung mengalami gangguan hati. Dan dampaknya ini tidak efektif, hanya jangka pendek saja atau hanya pada guru itu saja, tidak dari kesadaran dirinya. Nah, sebagai teman ini sudah lebih bagus, tapi masih kontrol dari luar ini Bapak Ibu, masih kontrol dari kita sebagai guru. Ayolah nak, lakukan demi kita. Nanti kalau kamu begitu saya dimarahi loh sama kepala sekolah misalnya. Wah, nggak apa-apa Bu, nanti juga seperti itu teman. Kalau posisi manajer seperti ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nanti solusinya murid sendiri yang misalnya, kenapa nak kamu bisa telat? Berapa kali kamu telat? 4 kali Pak misalnya.
saya nonton HP Pak, nonton TV sampai rumah. Loh, begitu ya. Kira-kira apa yang akan kamu lihat? Dan begitu pertanyaannya bermakna. Ya saya tidak akan nonton HP lagi Pak, saya akan tidur lebih awal supaya tenang. Kan akan timbul kesadaran dan ingin memperbaiki perilakunya seperti itu. Nanti yang diharapkan dari posisi 5 posisi ini, posisi manajer inilah yang paling kita harapkan, paling ideal seperti itu. Penghukum sudah Pak Ibu ya. Next. Nah ini ada kasus supaya tidak jenuh. Pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Ibu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, ibu santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Kira-kira Pak Alfi ini, Bu Rina ini berada di posisi mana bapak? Dari kelima itu. Dari teman dia, dari kalimatnya ini dan dari pertanyaannya ini ya, sudah berarti ada sedikit, sudah ada gambaran ya seperti itu. Posisi teman. Ya ini kasus yang kedua Bapak Ibu. Kita hubungkan ke yang tadi itu, yang 5 posisi kontrol itu ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Ya, dia menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu pun Dino mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh Ibu Suti ini menurut Bapak Ibu di posisi mana? Yang kelima itu posisi manajer. Betul sekali Bapak Ibu ya, posisi manajer. Jadi seperti itu, pertanyaan seperti itu di posisi manajer yang diharapkan Bapak Ibu ya. Jadi anak itu mengidentifikasi kesalahannya sendiri. Dia sadar bahwa dia melakukan salah dan dia memiliki solusi sendiri, keluar sendiri ya. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna dari seorang guru, dari seorang Bu Suti di sini. Nah itu yang diharapkan dari seorang manajer Bapak Ibu. Seperti itu ya. Lanjut. Keyakinan kelas, tentunya Bapak Ibu sudah
melaksanakan atau membuat keyakinan dalam tiap kelas-kelas. Cuman mungkin teknisnya yang berbeda. Ada yang lain mungkin ya. Nanti kita ini kita perlu duduk bersama, berkolaborasi bagaimana sih membuat suatu keyakinan kelas yang benar begitu nanti ya. Nanti saya kasih gambarannya saja. Biasanya kalau di kelas saya itu masih berbentuk peraturan Bapak Ibu. Saya meminta anak-anak kelas seperti apakah yang kalian harapkan dari kelas kita. Tugas kita sebagai guru mengubah kalimat itu kan masih berbentuk peraturan kalimat-kalimat seperti itu masih berbentuk peraturan. Nanti tugas kita sebagai guru menghubungkan dengan kebijakan universal tadi, kebijakan kebajikan, nilai-nilai kebajikan secara umum tadi ya. Bagaimana menghormati murid, saling menghormati, misalnya keselamatan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik seperti itu ya. Dari tadi itu yang dipaparkan dari tadi itu kan yang diharapkan intrinsik dari dalam diri. Kemudian seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan seperti itu. Nanti kalimat-kalimat tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu kan kalau si kalimat peraturan. Nanti kita ubah ke kalimat disiplin, menjadi sebuah keyakinan, nanti keyakinan kelas. Ya. Di waktu lokakarya saya masih perlu berkolaborasi tentang bagaimana teknik yang baik membuat keyakinan kelas ini, bagaimana nanti kita duduk bersama berkolaborasi di komunitas kita untuk membahas khusus ini nanti ya. Nah, sebelum menjadi disiplin, sebelum menjadi keyakinan kelas itu kan kesepakatan kelas dulu ya. Iya, seperti itu. Nah, ini kita menciptakan budaya positif itu mulai dari kelas kita, dari hal yang kecil dulu dari kelas kita, kemudian menyebar menjadi di sebuah sekolah ini pembiasaan tadi. Dan kalau bisa apa yang dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin kan diberi judul itu, misalnya seperti yang dicontohkan 4D, tidak apa-apa, biar punya identitas kebiasaan-kebiasaan kita itu Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan nilai kebajikan yang tadi kalau kalimat-kalimat peraturan kan seperti ini. Biasanya yang diungkapkan murid-murid seperti ini. Oh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini masih peraturan. Seperti di kelas saya itu ada kalimat peraturan saya belum masih membuat keyakinan kelas ini. Jadi perlu berkolaborasi nanti bagaimana teknisnya supaya membuat keyakinan kelas yang baik. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini yang perlu tugas kita yang perlu kita sehingga membuat keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nanti apa sih kalau misalnya anak-anak melanggar, apa sih keyakinan apa yang setelah kamu langgar? Ada nanti di situ. Oh, berarti kalau bertengkar menghormati orang lain kan seperti itu. Seperti memakai masker, helm, ajarnya seperti tadi, nilai keselamatan, nilai kesehatan itu Bapak Ibu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai misalnya. Seperti ini teknisnya. Kalian Bapak Ibu itu mengajak murid-murid, kemudian meminta murid-murid, anak-anak bagaimana apa sih keinginan kalian supaya murid kita ini nyaman, kalian betah, kalian senang begitu. Arahkan seperti itu, kalian menjadi kalau perlu nanti ada observer. Misalnya Bapak kepala sekolah ini sudah mencakup ini ada apa namanya semacam rubriknya itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya itu.
keselamatan, menghormati orang lain, gitu ya kan. Dilarang menggunakan narkoba, kaitannya apa dengan kesehatan? Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesadaran. Nanti gunakan masker, seperti tadi, gunakan masker. Oke, berarti nilai kebajikannya adalah kesehatan atau keselamatan, ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan, itu nilai kebajikan. Yang itu yang perlu kita tuangkan dalam keyakinan kelas kita. Nah, ini gambaran saja ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini cara untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kalimat tidak boleh, dilarang buang seperti itu kalimat peraturan. Kalau di keyakinan kelas harus tidak seperti itu ya, tidak dibuat dalam bentuk, harus dibuat dalam bentuk positif. Misalnya kita hadir tepat waktu misalnya, dan di sini tidak boleh telat, itu kalau di peraturan, di kalimat peraturan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai. Kalau perlu, dan ini harus ini yang ada itu. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ajaklah murid berembuk, membuat kesepakatan kelas kita seperti apa yang kita inginkan supaya senang, supaya bagus, supaya betah. Pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bisa membagi-bagikan kertas keynote misalnya, kertas kecil untuk menuliskan kemudian ditempel seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini fleksibel. Nanti kalau sudah tidak sesuai misalnya bisa dirubah lagi seperti itu. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan seperti tadi. Di dalam segitiga restitusi itu seorang guru hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid itu sadar sendiri apa kesalahannya, kemudian bagaimana penyelesaiannya, bagaimana saya memperbaikinya, seperti itu. Membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Pak Buya. Ini yang kita harapkan, restitusi ini. Idealnya seperti itu. Dalam menstabilkan identitas. Tahu nggak? Nah, kesalahan apa yang kamu perbuat seperti itu? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Atau seperti ini. Anak itu membuat pelanggaran, bertekan misalnya. Sebisa mungkin kita itu mengajukan pertanyaan yang tidak membuat anak itu merasa lebih bersalah lagi, sehingga mereka itu trauma, merasa tidak berguna. Misalnya pertanyaan seperti ini. Nah, membuat kesalahan itu manusiawi. Nah, membuat kesalahan itu wajar. Seperti itu. Awali dengan seperti itu kalau menyelesaikan masalah dengan anak-anak yang bermasalah. Kemudian yang sisi yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi yang 5 itu. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini kaitannya dengan disiplin atau keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak? Nanti enak ada acuannya, ada acuannya kita. Oh, berarti saya melanggar ini. Berarti saya melanggar keyakinan kelas yang ini. Pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Ini bisa nanti kalau butuh nanti filenya bisa saya share nanti. Seperti ini kalau menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi yang kiri itu
validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti itu yang diharapkan Bapak Ibu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang disampaikan, kalau sudah punya keyakinan jelas kan nanti kita tinggal menghubungkan keyakinan kelas apa nak yang kamu langgar. Oh ya, saya ini Bu, saya tidak menghormati teman misalnya kan. Seperti itu. Harapannya membuat keyakinan kelas juga seperti itu. Selain menciptakan kelas yang nyaman untuk menanyakan keyakinan seperti itu untuk menyelesaikan masalah bagi anak-anak yang bermasalah. Nah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita, dan manakala nanti ada yang perlu, dan ini memang perlu diperdalam lagi, bisa kita duduk berkolaborasi, berdiskusi, bekerja sama di komunitas yang sudah kita dirikan bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dukungan kepada saya, juga teman-teman rekan guru yang telah sudi hadir memenuhi undangan saya, meninggalkan aktivitas. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Manakala ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.